Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ini pula kita bisa mendapatkan kehidupan yang mulia. Karena orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi makhluk yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, yang melakukan kebajikan, merekalah sebaik-baik makhluk. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh waktu ini sangatlah cepat berlalu. Belum lama rasanya kita bersama tahun 2022. Namun tahun 2022 sudah hampir usai dan tidak akan kembali. Maka berlalu juga semua bentuk kehidupan di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh waktu sangatlah cepat berlalu dan ini tidaklah mengherankan, karena cepatnya waktu yang kita rasakan merupakan salah satu karakteristik dari kehidupan akhir zaman. Singkatnya, waktu yang kita rasakan merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La taqumus sa'ata hatta yataqarrab az-zaman." Hari kiamat tidak akan terjadi sampai zaman itu berdekatan. Fatakuna as-sanatu kasyahri, maka satu tahun bagaikan satu bulan. Wa yakuna asy-syahru kal jum'ati, dan satu bulan bagaikan satu pekan. Wa takuna al-jum'atu kal yaumi, satu pekan bagaikan satu hari. Wa yakuna al-yawmu kas-sa'ati, dan satu hari bagaikan satu jam.
wa takuna as-sa'atu kahdiraki as-sa'fati, dan 1 jam bagaikan terbakarnya pelepah kurma. Rahimani wa rahimakumullah. Maka alangkah berbahagianya bagi siapa saja yang telah memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, berusaha mengangkat derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, serta dia senantiasa mengambil pelajaran dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibul laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan malam dan siang. Pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam, yaitu orang-orang yang mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka alangkah bahagianya bagi siapa saja yang mengisi hari-harinya dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi bulan-bulannya dengan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan mengorbankan tahun-tahun kehidupannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan keikhlasan dan kesadaran bahwa inilah tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mata-mata karena menjalankan agama, menjalankan perintah agama, wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, yang demikian itu merupakan agama yang benar, agama yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan begitu banyak kenikmatan, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup hingga saat ini dengan keadaan yang baik, adalah senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memujinya atas segala kemuliaannya. Karena tentunya rasa syukur yang kita berikan itu akan menambah nikmat yang kita dapatkan dan mencegah dari penderitaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, maka akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur, tahuilah azabku sangat pedih. Rahimani wa rahimakumullah. Maka saat seorang muslim bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Begitu juga sebaliknya, saat seorang muslim kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka keburukannya pun akan kembali kepada dirinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluk di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha terpuji. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang menjadi tugas kita kecuali hanya memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan keridhaan kita atas limpahan rizki, atas limpahan nikmat yang diberikan
Kita lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bahkan kepada makanan yang kita makan, minuman yang kita minum setiap harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarba fayahmadahu 'alayha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba-hambanya yang memakan makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, atau meminum minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara kemuliaan seorang muslim saat ia sudah di penghujung sebuah waktu adalah hendaknya dia meluangkan waktunya seorang diri untuk mengoreksi, mengintrospeksi dirinya atas amalan apa yang telah ia perbuat atau amalan apa yang telah terlewat. Demikian juga dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia pergunakan dengan baik ataukah ia sia-siakan. Dan Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar adalah mereka yang mempersiapkan dirinya dengan beramal untuk hari kematian, hari setelah kematian. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang-orang yang bodoh, yang mereka mengikuti, yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan, berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tirmizi mengatakan, yang dimaksud dalam sabda Nabi di atas adalah bahwasanya orang-orang yang selalu mengoreksi dirinya di waktu di dunia sebelum datangnya hari hisab pada hari kiamat nanti. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila siratin mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya kunci kesuksesan orang-orang terdahulu maupun untuk generasi yang akan datang adalah tidak menunda atau tidak menunda-nunda dalam melakukan amal saleh. Apa yang kita bisa lakukan pada hari itu tidak kita tunda untuk hari esok, karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan pada hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan ia lakukan pada hari esok. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hendaklah memperhatikan, memanfaatkan dengan baik 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhatika qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kemampuanmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla sagharik, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayatika qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya.
Kata Nabi SAW, bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya musibah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Pagi harinya seseorang beriman, sore harinya dia telah kafir. Sore harinya seseorang beriman, pagi harinya dia telah kafir. Dia menggadaikan agamanya dengan sesuai kehidupan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kesuksesan dalam beramal yang lainnya adalah membuat perencanaan untuk waktu yang akan datang. Bagaimana rencana beramal kita pada masa-masa berikutnya. Karena orang-orang yang berakal adalah yang bisa menambah intensitas ibadahnya setiap harinya. Maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan, dan ini ungkapannya sangat bagus sekali, "Ma nadimtu ala syai'in kanadami ala yawmin naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Seorang mengatakan, sungguh aku tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku pada hari di mana umurku berkurang namun amalku tidak bertambah. Rahimani wa rahimakumullah. Peningkatan sesuatu tidak hanya dalam intensitasnya saja, akan tetapi bisa juga dalam peningkatan kualitasnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa agama kita lebih mengutamakan kualitas sebuah amalan daripada kuantitasnya. Sebagaimana Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, mengusahakan amal agar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada memperbanyak amalan tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," supaya Allah Subhanahu wa taala mengujimu siapa yang paling baik dari kalian amalannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita sebagai salah satu hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya konsisten dalam melakukan ibadah yang kita lakukan setiap harinya, tidak menunda-nundanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang lebih mengutamakan kualitas amal daripada kuantitasnya, yaitu beramal dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.